nanggepin stigma masyarakat kalau model tuh model cantik doang gitu, influencer tuh model cantik doang, bener nggak sih tanggapan Kak gimana? Kalau kata aku juga selain cantik harus ada skill, kemampuan juga sih. Soalnya kelihatannya emang mudah tapi coba dijalanin deh susah juga. Kita tuh sebenarnya jadi influencer itu nggak harus punya wajah cantik sih Kak atau ganteng. Yang penting kita punya skill. Influencer jadi pekerjaan utama menjanjikan nggak Kak? Kan kalau dapat endorse nggak tiap waktu. Iya benar. Takutnya sepi kata dia. Halo Sobat Kupas, balik lagi bareng gue Riana Mita di acara Kupas Podcast. Nah Sobat Kupas, kali ini gue kedatangan bintang tamu yang luar biasa cantik banget. Sampai grogi nih, satu studio kedatangan Kak Nyimas Novita. Halo Kak Nyimas, apa kabar? Baik, selamat siang, cantik sekali. Makasih Kak. Boleh disapa Sobat Kupas di rumah? Halo, aku Nyimas. Siapa tahu ada yang belum tahu. Pasti kenal semua Sobat Kupas sama Nyimas karena di DM Instagram banyak banget nih Kak, undang dong Kak Nyimas, undang dong Kak Nyimas. Iya beneran, di kolom komentar itu. Kita kan mengenal Kak Nyimas sebagai model iya, influencer iya gitu ya Kak. Awal banget nih mengawali karir di dunia bisa kita bilang model gitu. Itu sejak kapan Kak, boleh diceritain? Sejak kalau aku untuk model, dulu aku pernah ikut catwalk, itu pernah sebelum jadi influencer, itu dari SMP sih Kak. SMP tahun? Aku tuh SMP tahun 2013-14. Lama juga ya. Iya. Nah dari SMP itu memang minatnya memang udah model kah atau disuruh orang tua, gimana tuh? Kalau apapun itu, kegiatan aku apapun itu aku nggak pernah karena disuruh orang tua sih. Emang kemauan aku sendiri. Dan orang tua aku alhamdulillah dukung. Dulu aku setiap aku model lomba itu aku selalu ditemenin orang tua aku. Awalnya bisa pengen gue model nih gitu. Itu dari mana? Apalagi masih anak SMP kan, belum mengerti ini itu gitu. Wawasannya belum luas. Itu dari mana Kak? Itu dari kakak aku sih, kakakku, mamaku. Kayak misalkan ada model nih, dia ikut aja gitu. Akhirnya aku ikut gitu ya. emang didukung dan ditemenin jadinya. Kemudian dari SMP beranjak ke SMA juga masih menggeluti dunia model? Enggak. SMP itu udah selesai kalau di model. Jadi Kemudian? SMA itu lanjut alhamdulillah influencer. Influencer maksudnya gimana nih Kak? Menginfluence apa nih, dalam hal apa? Apakah maksud gue selebgram kah sekarang orang kan terkenalnya kan itu. Selebgram. Itu gimana awalnya? Awalnya itu aku inget banget aku kelas 2 SMA itu aku baru buat Instagram. Dan dari situ tuh karena aku emang hobi foto kan. Jadi aku foto terus gitu, alhamdulillah langsung rame gitu. Tahun banyak berapa yang itu, follow. Itu 2016. Awal-awal Instagram ya, 2015 2016. Enggak sih. Udah lama happening, emang akunya yang telat buat aja. Terus karena foto Jenny kita bisa bilang ya. Terus kemudian banyak yang suka, banyak yang like. Dari situ baru bermuncul followers gitu. Iya, betul. Kalau misalkan konten gitu sendiri nggak ada ya Kak? Atau memang benar-benar pure foto gitu ya? Pure foto aja sih. Kalau konten-konten aku nggak ada, belum. Baru di Instagram aja. Terus sampai akhirnya itu kan SMA tuh ya, mulai terkenalnya Nyimas nih. Itu kapan, dari 2016 itu kah atau gimana? Kalau awal-awalnya tuh kayaknya belum sih Kak. Aku pertama kali aku dapat endorse pun aku masih followers 5.000. Aku ingat banget. Itu jadi SMA udah mau lulus lah. SMA kelas 3 udah mau lulus, itu udah mulai sih. Tahun 2017 2017an ya. Kemudian naik level lagi nih, dari awal yang cuma suka hobi-hobi foto gitu, akhirnya dapat endorse gitu, sampai bener-bener Nyimas nih terkenal nih, jadi selebgram Lampung nih. Itu kapan Kak kira-kira Kak? Dari aku lulus SMA itu. Soalnya aku juga selain di Instagram juga aku juga nerima kayak collab di YouTube gitu. Dulu aku collab sama YouTubers Metro juga ada. Nah, tapi kan tadi Kakak sebelum menjadi model nih ya, sebelum menjadi selebgram, orang tua memang sudah mendukung kah atau gimana kan? Karena stigma mungkin ya model gitu kan, gimana namanya orang tua zaman dahulu gitu menganggap model agak tanda kutip sedikit gitu. Kalau orang tua sendiri gimana Kak? Kalau ya itu tadi aku kan cerita dari keluarga aku juga ngedukung. Soalnya kan emang aku ditemenin, jadi percaya dong. Ya, jadi ada trust gitu ya Kak ya. Kalau ngomongin
sampai akhirnya terkenal Kak Nyimas nih setelah lulus kuliah gitu. Brand-brand ini mulai muncul kan, maksudnya ngendorse Kak Nyimas gitu segala macam. Itu gimana Kak Nyimas? Apa udah yang kayak ya udah memang ini cita-cita gua, atau kayak sempat kaget juga, loh gua cuman foto-foto nih kok ada kayak gini, itu gimana Kak? Ya itu tadi kayaknya emang passion aku di situ sih Kak, di bidang foto ini tadi. Jadi seneng banget lah awalnya tuh kayak, tapi jujur awalnya aku dapat endorse pun aku nggak ngerti sebenarnya itu kayak mana. Cuman makin kesini aku ngerti, terus ya seneng, bersyukur. Maksudnya pasti banyak dong orang-orang di luar sana yang pengen di posisi aku gitu. Karena Kak Nyimas nggak punya manajemen sendiri gitu untuk menghandle. Aku masih nge-handle sendiri. Kadang juga admin aku sendiri pun kakak aku sendiri. Oh, kakak kandungnya sendiri gitu. Jadi emang kayak aku juga lebih nyaman gitu loh. Maksudnya kalau misalkan aku sama orang, yang pertama aku orangnya belum kayak mana ya, nggak cepet percaya sama orang. Terus aku juga orangnya takutan. Jadi kalau misalkan aku sama keluarga sendiri atau orang lain pun pasti temen aku. Jadi emang aku kenal, biarin aku nyaman juga gitu. Nggak pakai orang luar gitu lah ya. Nah itu Sobat Kupas sedikit cerita dari Kak Nyimas. Boleh juga untuk Sobat Kupas DM atau pertanyaan di kolom live. Nanti kita akan tanyakan langsung sama Kak Nyimas. Terkait apapun soal Kak Nyimas, langsung dibacain dan langsung dijawab di sini. Kapan lagi coba ada Kak Nyimas langsung bacain pertanyaan kamu. Lanjut nih Kak, kalau kita ngomongin tentang dunia model di Lampung, perkembangannya gimana sih Kak soal model di Lampung? Kalau kata aku sih perkembangannya bagus sih, soalnya aku sendiri nih ya nilai makin banyak generasi di bawah aku. Makanya kayak sekarang tuh aku mikir nggak mungkin aku harus stuck di dunia ini aja, aku harus ada, mumpung masih ada nama, aku kayak berpikir pengen bisnis. Nah menarik juga nih. Bisnis apa nih Kak? Kan nggak banyak kan, apalagi kita masih muda gitu kan. Mau bisnis apa? Pengen lebih ke fashion sih. Soalnya apapun itu yang nih aku buat story nih hari ini, pasti ada yang nanya, Kak itu baju beli di mana? Berarti kan orang banyak yang tertarik apa yang aku pakai gitu. Jadi daripada nanya brand orang, kenapa nggak dari kita sendiri gitu ya? Aku aja bisa ngebantu orang untuk ngeluarin brand mereka mungkin beratus-ratus piece, masa aku nggak bisa gitu sih aku mikirnya. Peluang ya. Iya, cuman aku masih rencana, belum aku jalanin. Nah, kalau kita ngomongin model atau influencer di kota yang nggak besar, kita bisa bilang ya, Bandar Lampung ini kan nggak besar gitu. Gimana Kak perkembangannya? Ada kesulitannya kah atau gimana? Kalau kesulitan nggak ada sih Kak, soalnya kalau untuk aku pribadi kan aku influencer, maksudnya bukan yang model catwalk kan. Jadi emang nggak cuman di Lampung dapat endorse-nya, ada yang banyak juga dari luar Lampung. Oh jadi sekarang kakak itu lebih ke influence gitu ya, bukan ke modelnya lagi gitu ya. Nah kalau foto-foto sekarang ada yang nge-handle gitu juga gak sih Kak, Instagram gitu? Ada yang nge-handle dari fotografer pribadi kah? Kalau fotografer pribadi enggak, cuman kalau misalkan untuk misalkan foto katalog itu aku wajib sih pakai fotografer, cuman bukan fotografer pribadi. Dari si ini gitu ya, si pihakmu yang mau endorse-nya gitu ya? Kadang dari all shop-nya gitu. Aku kira kakak bener-bener kayak gue mau nge-branding diri gue banget nih, gue harus punya tim apa segala macem gitu. Enggak ya? Enggak. Kalau untuk endorse biasanya itu aku sendiri yang foto. Gitu. Oh jadi di feed kakak itu punya kakak sendiri? Wow, luar biasa sekali say. Nah Kak, kalau kakak nanggepin stigma masyarakat kalau model tuh model cantik doang gitu, influencer tuh model cantik doang, bener nggak sih tanggapan Kak gimana? Kalau kata aku juga selain cantik harus ada skill, kemampuan juga sih. Soalnya kelihatannya emang mudah tapi coba dijalanin deh susah juga. Kita kadang kalau dikasih brief juga kan emang bukan kita ngebaca, kadang kita pahamin, kita pakai bahasa kita sendiri. Itu pun kadang aku nggak munafik Kak, aku tuh bukan yang kayak sekali langsung jadi tuh nggak, pasti aku ada retake-nya. Bener-bener. Kadang tuh nyampe aduh capek banget gitu. Karena orang liatnya ih enak banget sih. Iya enak banget sih, cuman foto gitu aja dapat uang, tapi sama aja namanya kerja, nggak ada yang capek. Nggak ada yang nggak capek. Bener capek. Nah nih Kak, kita bacain pertanyaan dari Sobat Kupas di rumah ya, dari live Instagram. Ada yang nanya, buat Kak Nyimas apa sih arti penting orang tua untuk ketunjangan untuk karir kakak atau karir kita, katanya gitu. Pentingnya orang tua. Pentingnya orang tua untuk karir kita. Itu nomor 1 sih aku, kalau orang tua tuh benar-benar aku utamain banget, karena
kita bisa di posisi sekarang, di titik sekarang itu pasti kan orang tua, doanya orang tua juga. Aku pun Kak, misalkan nih aku baru di chat kayak orang ada yang mau kontrak aku, belum deal, tapi aku pasti ngomong dulu sama orang tua aku, biarin, maksudnya semoga jadi ya mah gitu. Izin dulu gitu ya Kak ya. Pasti minta doa dulu, biarin semoga jadi ya mah gitu. Selain jadi influencer atau selebgram atau juga model, kesibukan Kak Nyimas apa sih sampai sekarang? Kuliah sih Kak, aku lagi ngelanjutin kuliah aku. Kemarin aku emang sempet cuti karena emang jadwalnya tuh tumburan banget kalau misalkan aku kuliah pagi gitu sama jadwal endorse aku. Makanya kemarin aku sempet cuti, terus kemarin aku ngurus lagi ngelanjut di semester 7 dan aku pindah malam. Oh, jadi sekarang untuk membagi waktu antara kuliah dan juga pekerjaan kita bisa bilang ambil kuliah malam gitu ya. Itu nggak ngeganggu ya Kak? Enggak Aman, sih. aman Sekarang aja. juga kan masih lagi online kan, belum offline. Nah Kak, kalau misalkan ada Kak Nyimas di sini berarti kita akan ngomongin fashion nih kan, karena fashionable banget, instagramable banget gitu ya, kita ngeliat feed Instagramnya Kak Nyimas. Iya dong. Serius gitu. Kak? Serius. Aku kayak ngeliatnya biasa aja loh. Pandangan orang beda say gitu ya. Nah, lebih suka gaya fashion yang gimana Kak? Kalau Kak Nyimas sendiri? Aku lebih suka fashion ke gimana nih maksudnya, sporty kah Iya, atau feminim? gaya-gaya lu nih gue yang gimana? Gue mah yang penting asal mau make dan gue nyaman, atau gue yang sukanya yang colorful gitu, Atau yang gimana? tren gitu. Gimana? Aku lebih ke nyaman sih. Karena kalau kita misalkan ikutin tren itu nggak akan pernah habisnya, dan juga kadang ada nih salah satu tren. Sekarang lagi tren nih baju crop gitu. Aku nggak nyaman pakai baju crop. Jadi aku kalau pilih fashion itu yang menurut aku nyaman. Kalau kita nyaman udah pasti aku pede pakainya, udah pasti bagus gitu sih. Tapi kalau misalkan soal endorse nih, ada yang kan kakak nggak suka baju crop nih. Ada satu all shop yang bilang, Kak, gue mau endorse lu pakai baju crop ya gitu. Itu gimana nih? Anggapinnya? Ya aku terima sih, aku profesional. Maksudnya kalau itu kan endorse tuh udah tanggung jawab aku. Ya kalau crop ya crop gitu. Tapi untuk keseharian enggak gitu ya? Kalau Hanya keseharian untuk foto aku aja? lebih untuk nyamannya aku nggak crop sih. Kalau aku gitu. Senyamannya kita aja gitu. Tapi kalau lebih suka ke colorfulnya kah atau simple Enggak kah, sih, gimana Kak? aku lebih ke simple dan juga ke feminim sih lebih. Feminim Baju ya. aku feminim semua. Dress cantik gitu Iya, ya, manja gitu ya. Nah Sobat Kupas itu referensi juga kalau Sobat Kupas mau fashion gitu ya, lebih milih ke nyamannya aja gitu, karena kalau kita mau pergi juga, misalkan mau hangout sama teman-teman, baju ikutin tren, tapi kitanya nggak nyaman. Percuma Kak, kalau misalkan kita ngikutin tren nih, tapi kita nggak nyaman. Kalau kita nggak pede itu kan pasti kita bawanya ngerasa jelek aja. Iya benar. Cuman kalau kita pede, pasti kita kerasa, pede nih gitu. Kayak cantik nih, ngerasa cantik nih walaupun pede. Udah yang ngerasa cantik aja. Gitu. Kalau misalkan teman-teman nih di rumah atau gue nih di sini gue pengen sih jadi kayak Nyimas, pengen jadi model, pengen jadi influencer. Ada nggak sih Kak tips dari elu gitu? Apa? Kita tuh sebenarnya jadi influencer itu nggak harus punya wajah cantik sih Kak, atau ganteng. Yang penting kita punya skill. Kalau misalkan kamu pengen, banyak kok kayak misalkan Instagram tuh kalau pengen rame ada kok yang konten mukbang, makan gitu. Atau kalau pinter make up, banyakin aja konten make up, pasti rame kok. Aku sering tuh ngeliat di explore banyak kayak gitu. Yang penting skill kalian, jangan males sih, intinya niat, jangan males. Tapi kan kakak ngebangun dari lama tuh, dari SMP kita bisa bilang sampai sekarang kuliah gitu. Ada nggak sih Kak yang kayak kendala banget atau sampai ada titik, ih gue capek nih gitu? Sampai detik ini nggak ada sih Kak, karena aku bisa mandiri kan di bidang itu, mandiri dalam hal apa ya, nggak minta orang tua lagi. Kayak udah ya emang gue juga sukanya ini gitu ya. Emang passion aku di situ gitu. Dari awal juga aku kayak ngambil jurusan aku kan, kuliah aku ekonomi akuntansi tuh. Aku dulu cita-cita banget tuh sebelum jadi influencer ini, cita-cita banget kayak pengen nih kerja di bank gini. Cuman aku makin kesini kayaknya passion aku nggak di kantor deh gitu. Kayak lebih ke bisnis gitu. Oke, next kita bacain pertanyaan lagi Kak dari Putri Mariani. Kak, kan banyak buat feed di medsos, bisa disebut konten kreator nggak sih? Dan jadi kreator apakah bisa jadi pekerjaan yang menjanjikan? Jadi ada 2 pertanyaan nih Kak. Kalau ngisi di feed medsos itu disebut konten kreator nggak? Bisa dibilang konten kreator nggak? Tergantung isi feednya apa.
Misalkan kalau foto-foto tuh, kalau kayak kakak bisa nggak Kalau sih kayak bilang, cuman foto-foto aja kayaknya enggak deh. Konten kreator itu pasti ada yang hal hal apa nih, hal baik apa atau apa sih hal apa nih yang bisa kita ambil dari konten itu. Kalau cuman selfie aja kayaknya kalau selfie aja enggak gitu ya, kayaknya. kurang ya. Heeh. Nah terus nih kak, menjanjikan nggak sih jadi kreator? Apakah bisa jadi pekerjaan yang menjanjikan? Kalau untuk penghasilannya sih bisa menurut aku. Jadi hal yang bisa menjanjikan, cuman kalau untuk kedepannya kayaknya nggak kekal deh kak. Harus Maksudnya? misalkan nih kayak aku tadi, bakal banyak generasi di bawah kita gitu loh. Kita tuh bakal suatu saat kita bakal redup. Jadi kalau misalkan kita lagi ada nama, ya pinter-pinter kita aja. Gunainnya ya. Mumpung lagi ada nama nih, gue harus ada bisnis apa nih gitu. Karena terus ada yang lebih baik dari kita, lebih baik dari bakal kita ada, gitu kan. kita kan bakal tua juga, nanti orang bakal nggak tertarik lagi nih ngeliat Nyimas kan, ya kan. Bener, Pasti bener, banyak bener. generasi di bawah Nyimas yang lebih cantik lagi, lebih gimana lagi gitu. Tapi kalau Nggak misalkan kekal. lo dibilang Kak Nyimas mah terkenalnya karena cantik aja nih gitu, misalkan tanggapan lo gimana tuh kak? Ya udahlah, syukurin aja Nyimas. Kok misalkan Nyimas tuh orangnya masa bodohan sih, jadi mau ada omongan apa juga yang penting kan Nyimas yang ngejalanin, Nyimas yang tahu diri Nyimas sendiri. Toh juga walaupun diomongin kayak gitu juga, ya udah alhamdulillah, berarti itu rezeki plusnya buat Nyimas gitu kan. Kalau misalkan kakak kan udah apa ya, udah banyak followers nih, udah banyak Alhamdulillah. pengikut gitu. Ada nggak sih haters atau netizen yang julid gitu di Instagram gitu? Banyak kak, banyak banget. Dan itu tuh kayak aku tuh herannya, kok nyampe sedetail sekecil apapun itu di aku, mereka tuh merhatiin banget loh kalau haters tuh. Contohnya? Kayak misalkan ya, nggak kita lakuin juga, kadang mereka tuh kayak, alah, nih apa beli mobil nih pasti ini nih gitu, bukan hasil yang ini, padahal mereka nggak tahu nih gimana sakitnya kita prosesnya itu, ngumpulin uangnya dari endorse segala macam. Cuman kalau udah, ya itu sih plus minusnya kalau udah banyak dikenal orang tuh kayak gitu. Kalau Banyak yang nggak sukanya daripada yang suka, padahal kita nggak kenal gitu lah banyak intinya. yang nggak sukanya daripada sukanya, padahal kita Nggak kenal. nggak kenal, ya juga sih ya. Itu sih kak. Nah terus lo minusnya. nanggepin kayak gitu lo gimana kak? Lo balesin kah? Atau lo Enggak. gimana? Kalau Nyimas tuh misalkan ada head comment juga langsung Nyimas blok gitu, nggak pernah Nyimas ladenin. Jadi bodo amat gitu Nyimas ya? tuh terlalu bodo amat orangnya. Ada nggak sih satu kejadian yang benar-benar buat lo, ih nyakitin banget sih, atau ih kesal banget nih gue sama orang gitu, sama nih orang gitu? Ada sih, kadang tuh kayak mereka tuh nggak kenal kita tapi kayak ngomong, ini kok apa orang susah gitu, Nyimas mah orang susah gitu-gitu. Iya emang kenapa? Kadang Nyimas kayak, ya emang kita kenal gitu, cuman ya udah Nyimas diamin aja kayak gitu mah. Kadang langsung Nyimas blok aja. Jadi ya udahlah bodo amat, hidup gue yang ngejalanin. Kalau kita gitu. ngeladenin emang nggak ada habisnya kak. Toh kita juga nggak tahu itu siapa. Kadang kan pakai fake account juga. Second account ya Iya, juga jadi kan. kayak kita ngabisin waktu, ngabisin tenaga aja, malah buat kita nggak semangat aja nanti buat pikiran. Terus dari lo yang sekarang nih mau mengembangkan diri kemana lagi nih kak? Kan influencer juga udah, model juga iya gitu. Mau ngembangin diri kemana lagi? Aku pengen ke ini sih kak, ke bisnis. Ke bisnis tuh lagi yang bener-bener pengen banget aku bisnis. nggak mau yang kayak misalkan buka salon aja, itu juga bisnis sih Iya, ya, bisnis. tapi maksudnya nggak yang lebih ke kecantikan banget gitu, atau gue buka studio foto kek gitu karena gue suka foto-foto. Niat aku awal kayaknya untuk ke fashion dulu deh, Fashion dulu aja ya, ke fashion dulu. mengembangkan gitu ya. Oke, kita baca-baca lagi pertanyaan dari Sobat Kupas. Tunggu. Kenapa Kak Nyimas nggak pengen jadi aktor atau model video klip aja? Kan cantik nih katanya. Jujur aku pernah tau kak Ditawarin jadi? model video klip. Heeh. Cuman aku kayak nggak gitu. Kenapa? Nggak apa? Nggak pede? Bukan nggak Nggak pede, bukan nggak, kayak lebih ke nggak nyaman aja kayaknya. Kayak kalau aku jalanin kayaknya nggak nyaman deh gitu. Ya. Tapi aku dulu pernah ikut casting waktu sebelum jadi influencer. Terus gimana ikut casting apa? FTV kah? Film kah atau apa tuh? Film gitu. Terus ya nggak lanjut. Maksudnya karena aku dulu nggak ikut agensi mungkin, jadi kayak nggak diutamain gitu. Biasanya kan yang diutamain itu selalu yang
model yang ikut agensi gitu. Kalau aku kan nggak, mandiri gitu ya. Aku dari dulu tuh kalau misalkan ada lomba, ya udah nih, aku ngembangin bakat aku, ya udah aku ikut gitu tanpa agensi. Next ada pertanyaan lagi nih Kak. Gitu. Dari Oktavianitani, skill yang harus dilatih untuk jadi influencer apa sih Kak? Ya tadi kan Kakak bilang jadi influencer tuh nggak harus cantik gitu, nggak harus ganteng, ada punya kemampuan, skill. Emang skill apa sih Kak yang harus dikembangin supaya brand juga bisa mulai merhatiin kita gitu? Maksudnya notice ke kita. Apa ikut agensi-agensi atau gimana Kak? Enggak sih. Kalau misalkan influencer itu nggak harus ikut agensi, yang penting dia itu misalkan skill dia, gue pinter make up nih, daripada gue nggak ada kerjaan, kuota gue habis sia-sia, ya udah buat aja video. Dan pasti ya siapa tahu kalau dia kalau misalkan dia rajin banget nih post, pasti rame. Instagram tuh kayak gitu, tiap hari aja dia ngepost pasti rame. Oke. Kayak gitu. Next Kak, pertanyaan lagi. Gini, dari Putri. Kak, tapi konsisten itu nggak gampang kata dia gitu. Untuk menjadi influencer tuh nggak gampang. Misalkan gini nih, dia misalkan kata kakak tadi tuh makan mukbang gitu ya. Viewersnya nggak langsung banyak nih gitu. Itu gimana Kak? Ya semua itu kan pasti perlu proses Kak. Aku juga dari awal juga kayak pertama kali endorse itu dapat aja aku masih 5.000 followers. Itu juga yang nge-like feed aku tuh baru 500-an, 700-an. Nah, tapi dari awal situ mungkin orang-orang jadi tahu, bludak aku endorse-nya. Dan itu tuh aku inget banget pertama tuh aku belum ada bayaran sama sekali. Maksudnya endorse nggak ada bayaran, barang aja gitu? Jadi barang aja. Tapi emang bener-bener banyak banget. Karena dari pancingan pertama tadi nih jadi banyak. Tapi dari situ aku udah makin naik followersnya, aku pasang target dari situ. Nah, ada nggak sih Kak tips konsistensi? Itu kan nggak susah banget itu. Tadi kan bilang kalau misalkan mukbang doang, misalkan nih gue jajan doang makan banyak, followers gue dikit, udah dijalanin selama 3 bulan 4 bulan masih aja segitu gitu. Pasti dari diri kita sendiri kan kayak aduh down nih gitu kan. Itu gimana Kak dari lu sendiri nanggepin kayak gitu? Kalau aku dari kayak gitu sendiri, aku tetap aja sih kalau misalkan aku niat aku mau jadi influencer, ya pasti aku bakal tetap semangat sih Kak untuk di situ. Karena pasti kalau misalkan kita yakin nih dari awal pasti aku bisa nih. Pasti suatu saat ada kesempatan buat kita naik gitu loh. Tapi nggak secepat itu gitu. Emang nggak secepat itu. Ada proses. Sedangkan kan Nyimas aja dari SMP kan sampai sekarang gitu. Iya benar-benar. Terus kita ngebahas pertanyaan lain nih Kak. Sabar ya, dipilih pertanyaannya ya. Tunggu banyak nih yang nonton juga Sobat Kupas. Boleh salam-salam juga Kak. Say hi untuk Sobat Kupas. Hai Sobat Kupas. Iya betul. Kapan lagi disapa Kak Nyimas ya kan? Tunggu dulu. Kak, memangnya model profesional itu yang seperti apa sih? Aku pengen jadi model profesional, kata dia. Kalau untuk model profesional itu yang pasti kita tuh harus tanggung jawab dengan apa yang kesepakatan dari awal sama pihak itu gitu loh. Itu terus juga yang jadi utama itu jangan kita ngelihat dari rate-nya dulu. Maksudnya kayak nih, aku ditawarin nih mau jadi model, tapi yang aku lihat pertama rate-nya berapa, price-nya berapa, jangan dulu, yang penting pengalamannya dulu. Kalau kita udah dapat pengalamannya, mungkin dari situ kita bakal bisa dikenal banyak orang, kita tuh bakal ada peluang banyak gitu loh, dan dari situ kita bakal dapat uang lebih gitu loh. Gitu. Jadi awalnya tuh jangan cuan dulu deh ya. Yang penting kita itu pengalamannya dulu, nanti kita bakal bakal dikenal banyak orang, di situ kita bakal lebih dari ekspektasi kita gitu loh. Gitu. Yang penting kita banyakin pengalaman dulu deh gitu. Lagian kalau misalkan kita melakukan pekerjaan, kalau misalkan kita suka, ya nggak sih? Ya udah kita lakuin aja dulu gitu kan, tanpa berpikir nanti dapatnya gimana ya, nanti followersnya nanti gimana ya, nonton gimana ya gitu. Kalau nggak lo lakuin ya gimana mau tahu kalau emang lo mau jadi influencer ya udah lo lakuin aja dulu apa yang lo suka gitu ya Kak ya. Next nih Kak, dari Pita Haning Tias, influencer jadi pekerjaan utama menjanjikan nggak Kak? Kan kalau dapat endorse nggak tiap waktu. Iya benar. Takutnya sepi kata dia. Iya benar. Kadang aku ditanya kayak, Kak, penghasilan kakak jadi influencer tuh sebulan berapa? Aku tuh aku jawab kayak yang nggak nentu.
gitu loh, karena kita bukan yang kalau di kantoran kan nentu nih di budgetnya segini nih sebulan, gajinya segini. Kalau kita kan enggak, kadang seminggu kita dapat endorse cuman 3 kali, minggu besoknya kita 4 kali, kan beda-beda gitu. Aku jawabnya emang iya sih, kadang makanya tuh kalau dari kita sendiri kayak mana ya, pinter-pinter branding kita aja. Kalau misalkan kita branding kita bagus, terus juga barang yang kita endorse itu lakunya lumayan gitu, ada maksudnya emang feedbacknya bagus gitu loh dari kita endorse, itu insya Allah pasti lancar sih. Nah itu Sobat Kupas ngomongin endorse, boleh Kak Nyimas minum dulu mungkin ya dari tadi kita ngobrol. Boleh nanti kita akan tanya lagi nih, masih banyak pertanyaan dari Sobat Kupas di rumah. Kalau mau tanya langsung aja di DM atau di live, kolom komen live, nanti aku bacain untuk Kak Nyimas. Nah jadi tadi menjanjikan ya Kak, kalau tapi untuk sekarang, kalau untuk kedepannya kita harus bisnis lagi, ada hal lain gitu yang dilakukan ya. Kalau untuk endorse sendiri tuh Kak, kan kadang kata kakak tadi sebulan 4 kali, ada yang 2 kali gitu Gak ya. nentu kan. Nah kalau untuk endorse sendiri kakak milih-milih nggak sih? Atau kalau brand ini nggak mau deh, ada standarnya nggak kalau dari kakak? Nggak ada sih Kak, cuman kalau misalkan kayak skincare itu nggak semua aku ambil, Karena di muka gitu ya. Iya. Terus juga kan misalkan kalau misalkan udah banyak yang aku pakai juga orang bingung nih, Nyimas sebenarnya pakai apa mana gitu. ya, bener juga ya. Jadi nggak milih-milih asal, tapi kalau skincare lah ya agak-agak digimanain gitu. Nah soal kalau pandemi nih Kak, endorse tetap jalan atau gimana? Pandemi agak-agak berkurang juga apa gimana? Sempet aku sih ngerasa berkurang, pernah Kak. Maksudnya kenapa Kak? Kan kalau pandemi endorse-nya kan online nih, nggak kayak misalkan makanan berdampak langsung. Kalau online gimana? Ya itu tadi aku juga nggak ngerti ya, tapi pernah sih aku ngerasain yang kayak nggak di atas terus. Kayak pernah aku ngerasain kayak aduh kok sepi banget ya gitu. Nyampe mama aku aja notice, kayak kok ini ya biasanya banyak nih yang nganterin JNE ke rumah, kok ini kurang ya gitu. Nah itu kenapa Kak? Nggak tahu juga. Aku juga nggak tahu. Ya mungkin namanya rezeki kali ya Kak. Iya ya. Balik lagi. Jadi itu masalah rezeki aja, bukan karena misalkan nggak aktif posting nih atau nggak aktif story lagi nih, jadi endorse kurang gitu. Karena juga kan aku nggak pakai manajemen tuh, aku sendiri. Kalau manajemen kan biasa dicariin jobnya dari manajemen. Kalau aku kan sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang mau endorse, ya yuk gitu. Kalau nggak ada ya udah nunggu nyampe ada endorse gitu. Iya. Nih Kak, ada lagi pertanyaan dari Ahmad Sigit. Kalau model kayak kakak maunya dapat pasangan sesama model atau gimana nih? Kan banyak cowok yang minder pasti. Pertanyaan menarik nih. Gimana kalau menentukan kriteria pasangan? Apakah harus sesama juga? Gue influence enggak. Aku malah nggak suka Kak kalau model. Jadi biasa aja gitu. Ya selain model deh gitu. Ya apa nih, di depannya banyak nih kakak-kakak, gimana? Ya udah intinya yang penting baik gitu deh. Baik terus tanggung jawab gitu. Baik, tanggung jawab, dengerin Sobat Kupas di rumah. Nggak perlu kayak yang harus ini harus itu gitu. Yang penting dewasa juga sih Kak. Maksudnya, dewasa. Soalnya aku tuh orangnya tipe orang yang nyantai banget. Aku bakal kalau misalkan komitmen tuh aku bakal kasih kepercayaan yang penuh gitu. Jadi aku sendiri pun nggak suka kalau aku nggak dipercayain gitu. Maksudnya kalau posesif gitu loh. Nggak suka yang posesif ya saya. Ya agak-agak nggak enak juga saya memang diposesifin. Ya karena kalau kita nggak salah kayak diposesifin tuh kayak gimana gitu kan. Gue nggak ngelakuin itu gitu ya, kok gue dituduh-tuduh itu. Iya aku suka sebenarnya dicemburuin, tapi kalau misalkan konteks itu yang kayak berlebihan dan dia nuduh, jatuhnya tuh aku kayak ngeganggu sih ya. Apalagi kalau nyampe kayak untuk di pekerjaan aku nih kayak banyak dicurigain, terus dibatesin, itu aku nggak dulu deh. Ya ngapain lu pacaran sama gua kalau lu nggak percaya sama gua? Dari awal gitu kan lu tahu kerjaan gue ini gitu tuh jangan posesif Sobat Kupas. Next nih Kak, cowoknya kan banyak nih cowok yang minder sama kakak pasti. Nah itu gimana nanggepinnya? Nyimas mah cantik, dia mah influencer, pasti duitnya banyak. Gue jadi minder deh. Gitu gimana? Kalau untuk orang yang maksudnya emang beneran mau sama aku sih, ngapain dia harus minder? Harusnya itu jadiin pacuan dia.
Nyimas banyak uang nih, gue harus lebih banyak. Nah itu sobat Kupas di rumah, jangan minder, lo usaha lah jadi laki. Itu harusnya jadi pacuan gitu bener. Jadi itu ya tanggung jawab dewasa sama jangan posesif ya. Itu sobat Kupas. By the way punya cowok nggak sih kak? Gimana nih sobat Kupas, pengen tahu mungkin? Ada deh. Rahasia sobat Kupas, nggak boleh dikasih tahu. Next nih kak, dari Feby Putri, mau jadi influence kayaknya bisa jalan-jalan sambil cari duit ya kak, katanya. Bener nggak tuh? Kalau aku kan influencernya kan emang aku selalunya di Lampung terus, jadi kayak yang nggak jalan-jalan juga sih. Kalau mau jalan-jalan ya nabung dari hasil endorse aja. Tinggal rencanain mau liburan di mana gitu. Tapi kan kalau kita ngelihatnya kayak kalau influencer lain yang emang udah di Jakarta sana yang kayak maksudnya udah terkenal banget kan, emang iya sih kadang mereka tuh jalan-jalan sambil kerja kan, emang itu kerjaan. Kalau aku belum ada sih. Nah kalau sesama influencer di Lampung sendiri gimana kakak? Kenal baik. Maksudnya aku juga emang tipe orang yang gampang berbaur kak. Jadi kayak yang cuman aku waktu itu pernah ketemu sih sama orang dari Jakarta. Dia bilang intinya itu kalau di Jakarta itu kalau kayak sesama influencer tuh mereka ada organisasi, jadi sering kumpul. Organisasi? Jadi kayak mereka tuh kayak ada kumpulan gitu loh. Jadi kayak mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali dia tuh kumpul. Gitu. Terus aku kayak bilang di Lampung belum ada tuh kayak gitu. Belum ada di Lampung mas sendiri-sendiri. Kayak misalkan aku ketemu sama seleb yang lain itu mungkin karena satu project juga gitu. Say hi, emang kenal deket. Iya gitu. jadi iya kenal deket juga sih. Cuman nggak ada kayak yang bener-bener influencer di Jakarta kayak ngumpul nih bareng nih gitu. Enggak ya, belum ya. Emang kalau misalkan kayak circle gitu sih kalau di sini. Kalau di sini ya. Kalau di sini circle-nya kumpulnya sama yang ini nih. Kalau ini sama ini. Tapi gitu. Aman-aman aja lah. Aman-aman aja. Aja. Mungkin karena emang satu sama lainnya kayak yang aku di circle ini sama circle ini mungkin circle itu belum yang deket banget jadi emang nggak bisa satu gitu. Nah kak pernah nggak sih kalau misalkan endorse lu dapet komplainnya bukan dari customer nih malah jadi dari orang yang endorse lu nih, dari all shopnya sendiri kayak Nyimas lo kan harusnya endorse-nya seperti ini nih, kok lo kayak gini sih gitu, pernah nggak? Komen tentang konten yang kita buat. Komplain harusnya nggak ada sih kak, nggak ada alhamdulillah. Selama ini kayak misalkan nih gue mau endorse nih handphone nih sama lo misalkan udah bener-bener dari awal lu ngasih syaratnya dulu nggak sih kayak ya gue endorse-nya bakal kayak gini atau terserah lu aja. Ya benar itu rules-nya ada. Jadi kalau misalkan kalau ada yang mau endorse kan aku kirimin price list kan, aku kirimin red card. Nanti kalau mereka mau di poin, aku mau nih di poin awal yang endorsement post feed gitu. Ntar aku jelasin rules-nya gitu. Dari misalkan rules-nya untuk payment dulu, setelah itu dikirimin alamat, terus setelah proses berapa setelah barang datang gitu-gitu. Aku jelasin dari awal. Tapi sejauh ini nggak ada yang komplain gitu ya. Karena kan emang kalau konten itu emang dari kita sendiri. Kecuali kalau emang dari awal mereka kasih skrip, itu baru sesuai yang mereka mau. Kalau misalkan dari aku ya semua kayak kata-kata dari aku. Itu dan kakak buat sendiri gitu aku ya? Aku buat sendiri, aku ngedit sendiri. Wow, mandiri sekali nih Kak Nyimas. Oke Sobat Kupas, tadi kita udah berbincang banget bareng Kak Nyimas, influencer cantik banget dari Lampung ya Kak. By the way kakak dari Metro ya? Iya, aku asli Metro. Jadi PP gitu, Bandar Lampung Metro? Enggak, kalau kerjaan kan emang kayak visit, katalog dan lain-lain itu banyaknya di Bandar Lampung. Jadi kalau misalkan aku di Metro itu bener-bener aku kumpulin dulu, aku jadwalin dulu. Jadi nggak bolak-balik, karena kalau bolak-balik nanti nggak sesuai sama ini kak. Maksudnya abis uangnya di jalannya juga. Iya. Jadi aku benar-benar aku jadwalin dulu. Iya benar, kalau udah bener jadwalnya udah banyak di Bandar Lampung baru cus nih ke Bandar Lampung, habis itu pulang lagi ke Metro. Emang bener-bener asli Metro ya kak? Aku asli Metro, lahir, pendidikan semua di sana. Nah, itu Sobat Kupas keren banget sama Kak Nyimas, cantik luar biasa. Terima kasih ya Kak udah datang ke Kupas Podcast. Karena banyak banget Sobat Kupas yang pengen Kak Nyimas nih datang gitu. Terakhir nih Kak, pesan-pesan untuk Sobat Kupas boleh? Pesannya selagi masih muda, jangan sampai telat deh. Kalian tuh jangan malas-malasan, maksud aku kayak gitu. Karena kalau udah nanti udah semakin tua itu bingung mau ngapain laginya. Jadi kalau misalkan kalian ada bakat apa, kembangin gitu. Kalau misalkan kalian kuliah nih, jangan males-malesan gitu. Nanti
di akhirnya tuh pasti nyesel kenapa nih nggak dari awal ngeliat kawan-kawan gue udah ini ngeliat ini gitu. Pokoknya dan yang pasti harus nabung sih kak. Oh nabung itu harus banget sih. Aku nyesel banget nggak nabung dari dulu. Karena nggak gampang juga nabung saya Iya kita, bener. apalagi masih muda. Tapi sekarang aku udah bisa nabung tuh aku kayak nyesel kenapa dulu nggak dari dulu gitu. Kalau hasilnya bisa beli apapun yang kita mau Nah, gitu. ya tuh jadi sobat Kupas dari Kak Nyimas, kalau lo masih muda kerjalah sesuai passion lo, jangan males-malesan giat gitu kan. Nah itu sobat Kupas, thank you banget udah dengerin kita, udah nonton kita di Kupas Podcast. Thank you Kak Nyimas. Sama-sama. Semoga ketemu lagi di lain waktu. Makin sukses terus karirnya. Dan sobat Kupas, thank you, gue Rana Mita dan see you.